melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin ya. Nah, untuk hari ini sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, teman kita yang hari ini masih belum bisa hadir ya karena masih sakit. Kita doakan semoga segera sehat dan insyaallah semoga hari ini sudah bisa bergabung bersama kita untuk kegiatan pembelajaran kita. Nah, sebelum itu Ustazah akan menunjuk untuk yang membaca doa hari ini. Oke, untuk hari ini dipimpin oleh yang paling terkini yaitu Akila. Oke, silakan Akila. Doa sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Oke, ya, alhamdulillah ya. Nah, sebelum Ustazah masuk di hari ini, Ustazah ingin mengingatkan kembali tentang apa yang kita pelajari kemarin. Ada yang masih mengingat? Ada yang masih ingat? Dan volume. Tentang wujud benda, tentang zat, tentang volume, tentang benda gas, benda padat. Oke, good. Alhamdulillah semua masih mengingat ya. Nah, sambil mengingatkan, sekarang Ustazah akan memperdengarkan lagu yang kemarin kita sudah berikan untuk mengingat, lebih mudah kita mengingat dengan lagu ya. Coba disimak ya. Sebelum kita masuk, kita refresh dulu. Oke. Ya. Tenang. Benda itu ada tiga. Yang pertama itu ada benda padat. Boleh ikut dengan Bentuknya tetap, ukuran tetap dimanapun tempatnya. Contohnya buku, meja dan lampu, kursi, lemari, kulkas dan gelas. Yang kedua ada ukuran yang tetap, bentuknya berubah sesuai dan wadah. Contohnya sirup, air dan susu, oli bensin, minyak goreng dan madu. Contohnya sirup, air dan susu, oli bensin, minyak goreng dan madu. Biasa dengan lagu kita belajar. Ukuran tak tetap, bentuknya sesuai wadah. Contohnya berwarna rasa, bentuknya berubah sesuai wadah. Contohnya uang, udara dan asa. Lebih memudahkan kita mengingat. Nah, jadi itu ya yang materi pelajaran kita kemarin. Nah, sekarang Ustazah ingin menanyakan sedikit. Mengapa air teh itu bisa berubah menjadi es teh? Karena di gelas es. Karena Di gelas es batu. diberi es batu. Lalu biasanya ini yang biasa membeli teh pucuk, kan di dalamnya tuh ada es batu yang. Lalu kalau kita sudah lama diamkan, kemana esnya? Kemana? Tercampur dengan tehnya. Nah, itulah yang berhubungan dengan apa tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, tentang perubahan suatu benda. Nah, jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini, menjelaskan perubahan wujud benda. Seperti yang tadi dikatakan, esnya menghilang, berarti ada yang berubah. Oke, ada yang berubah. Kemudian kita bisa menghubungkan ternyata percobaan yang akan kita lakukan itu ternyata di kehidupan kita banyak sekali kita jumpai selain dari es teh. Nah, kemudian kita bisa tahu dan kita bisa mengidentifikasi
Oh, yang mana perubahan wujud benda ya. Kemudian kita bisa melakukan percobaan. Jadi sebentar kita akan lakukan percobaan perubahan wujud benda. Oke. Nah, menyimpulkan hasil percobaannya. Tapi sebelum ini, Ustazah kembali akan memberikan, Ustazah ingin tahu apa pengetahuan awal yang kalian tahu tentang perubahan wujud bendanya ya. Ustazah berikan lembaran untuk kita kerjakan. Oke. Oke, silahkan dikerjakan sebelum kita masuk ya. Sini. Baik. Oke. Oke. Woi, kerja sama. Ya, ya. Ini kan sudah saya ambil ternyata apa yang sudah kalian ketahui sebelum saya jelaskan ya. Sebelum saya menjelaskan, ini adalah pengetahuan awalnya kalian ya, bahwa ternyata ini semua sudah tahu tentang yang mana itu yang berubah. Kenapa? Karena hampir sering kita lihat sehari-hari, tapi biasanya masih kurang lengkap pengetahuan kita. Nah, sekarang tuh lembar untuk kita kerjakan, untuk kita amati, diskusikan dengan teman kelompok yang sudah Ustazah bagikan. Oke, sama seperti ya. Oke, ya. Sama seperti kemarin, sama seperti sebelumnya ya. Ya, kemarin pembelajaran kita masih melakukan percobaan. Ya. Oke, perhatikan tabelnya di atas sama dengan yang di bukunya. Jadi, Askar, bisa? Oke. Nah, ini adalah perubahan wujud benda. Jadi, ingatkan kita sudah belajar zat atau partikelnya. Oke, jadi tulis dulu namanya baru kita lanjutkan. Ya. Oke. Jadi ditulis saja dulu. Sebentar. Ya, oke, sekarang sudah tulis nama lihat ke depan. Ustazah akan bantu bagaimana caranya bisa kita menentukan suatu pertanyaan atau membuat rumusan masalah seperti ini. Jadi perubahan wujud benda itu ada 3. Kenapa? Karena kita tahu benda yang ada di sekitar kita itu ada 3 jenis. Seperti yang kemarin kita pelajari, ada padat, cair, dan gas. Dan ternyata padat bisa berubah menjadi cair, juga bisa berubah menjadi gas. Nah, ini akan kita praktekkan. Untuk yang pertama, nah, perhatikan percobaan yang pertama, lilin yang dipanaskan. Jadi perhatikan pada tabel. Di sini kan kita sudah siapkan alat gambar, bisa bantu mempersiapkannya. Nah, di sini ada tabel pengamatan. Coba diperhatikan tabel pengamatannya, Akila, di halaman belakangnya. Oke, perhatikan. Di sini ada peristiwa yang kita amati. Ada peristiwa yang kita amati di hasil pengamatan. Nah, di sini peristiwa yang akan kita amati itu ada 2 ya. Lilin yang dipanaskan, kemudian yang kedua adalah lilin yang didinginkan. Ya. Nah, sekarang coba di rumusan masalah. Kita buat dulu rumusan masalah seperti kemarin. Diawali dengan kata tanya. Berarti kalau misalnya kalian melakukan lilin yang dipanaskan, kira-kira apa yang muncul? Pertanyaan apa kira-kira yang bisa kalian tanyakan dari situ? Yang ingin kalian tahu. Berarti ya. Kemudian kita buat rumusan masalahnya, kemudian kita buat prosesnya. Silakan Ustazah yang bantu nyalakan ya. Oke. Nah, silakan dikasih rapi buat percobaannya. Ya. Ya. Sekarang silahkan. Nah, ini untuk percobaan. Oke. Dan disebut apakah? Coba perhatikan baik-baik linknya sebelum ini. Karena api itu lumayan ya, agak berbahaya, jadi Ustazah yang bantu nyalakan.
pada lilinnya. Lilin yang ujungnya di ya, itu Ustazah yang ini kan takutnya kalian tangannya terkena jadi harus. Oke. Kita kada gitu ya. Nah, berarti ya bagaimana kita ikut? Aku lihat apa yang terjadi ujungnya ini karena kenapa bisa begitu? Coba itu kenapa? Ujung lilinnya ini apa yang terjadi dengan ujung lilin? Meleleh ya. Berarti kalau dia meleleh itu bentuknya apa? Cair. Berarti apa yang terjadi kita tulis di sini. Nah, oke. Oke, berarti kita di sini perubahan apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan? Nah, ini hipotesisnya kalian buat. Apakah lilin yang dipanaskan saja jawabannya apa? Coba kemana? Ke bawah. Kalau ke bawah itu sifat benda apa yang kemarin? Benda cair. Berarti padat menjadi cair. Padat menjadi cair itu disebut apa? Disebut perhatikan tanda panahnya. Ketika tanda panahnya mengarah ke sini berarti padat menjadi cair disebut menjadi cair. Berarti di sini daripada menjadi itu nama perubahannya coba perhatikan kira-kira yang mana? Yes, berarti ini yang kita tulis di sini. Yes. Oke. Sekarang coba di kolom yang kedua pindah ke mana? Kolom yang kedua silakan kita dinginkan lalu apa yang terjadi pada Saya tidak terlalu berbahaya. berarti di sini ini ada macam sama lilin yang dipanaskan banget. Apa yang perubahan yang terjadi ketika padat menjadi cair namanya apa? Padat menjadi cair itu di atas padat menjadi cair. Perhatikan ada mana padat ke arah mencair apa namanya? Cair itu yang kita tulis di sini. Oke, sekarang berarti kita yang kedua lilin berarti itu dari cair menjadi air. Yang sudah dimatikan berarti di sini yang kedua lilin yang dimatikan atau didinginkan seperti itu. Kan sudah tidak panas toh berarti lilinnya sudah dingin. Didinginkan atau ya. Nah, ya. Berarti itu perubahan wujud benda dari apa? Yang tadinya keadaan cair. Yes, buat cair ke padat. Karena tadi waktu panas lilinnya cair. Oke, dia mana di atas? Kalau dia dari cair membeku. Berarti kita tulis di sini membeku. Oke, kalau tidak nama peristiwa ini. Jadi peristiwa lilin yang dipanaskan itu ada dua perubahan yang terjadi. Ada berapa perubahan? Perubahan awal kalau lilin dipanaskan perubahan yang terjadi adalah cair. Setelah didinginkan membeku atau dari cair menjadi padat. Itu sudah dua. Nah sekarang kita ke percobaan yang selanjutnya apa di situ?
Berarti rumusan masalahnya di sini apa rumusan masalah dari platform yang di ini kan berarti kita tulis sama dengan tadi apa? Kenapa udara di sekitar platform seperti itu? Ya. Kenapa? Ini lilin kan saat kita panas, dan ketika lilin panas dia akan mencair. Mencair dia ke bawah. Takutnya ini meleleh. Ya, apa jawabannya? Betul dengan dimana apa? Kenapa parfum udara parfum harum? Karena peristiwa nyaman di sini apa? Peristiwa parfum ya. Yang dia judul dari perubahan wujud apa tadi? Yang dari ketiga, berdasarkan masukkan es, ya, masukkan es batu ke dalam gelas, lalu apa yang terjadi pada permukaan atau pinggiran gelas di bagian luarnya? Kita diamkan dulu ya. Kita diamkan. Kita diamkan. Ya, tadi. Ya. Oke, ya. Kalian. Oke. Kita akan melihat bagaimana bagian luar, permukaan luar dari gelasnya. Kita diamkan, ya. Kurang lebih 2 menit, 5 menit kita diamkan sekitar 5 menit. Coba lihat permukaan dari es gelas. Bagian bawah yang terkena es, coba kalian lihat apa yang terjadi? Mencair. Adakah bintik-bintik air di bagian luar? Ada. Kalian sentuh seperti ini, adakah bintik-bintik air di bagian luar? Ada. Nah, biasanya kalau kita minum es teh, es jeruk, es teh, kalau kita kasih biasanya lama-kelamaan di bagian luar permukaan gelas itu ada bintik-bintiknya. Bintik-bintik air. Kenapa seperti itu? Gas menjadi cair. Gas menjadi yang berada di pinggiran yang ini yang kalian lihat. Kalau kita buka, kita lepas, tumpahkan ke sini akan nampak buram. Buram gelasnya. Coba pindahkan esnya ke dalam gelas yang satu. Pindahkan, lalu lihat apa yang terjadi dengan gelasnya. Gelasnya akan buram. Kenapa buram? Karena ada embun di gelas. Ada embun. Bisa terjadi embun. Kenapa bisa terjadi embun? Karena ternyata gas yang berada di sekitar gelas tadi terkena dingin dari es batu, makanya dia menjadi embun di pinggiran gelas. Jadi kalau kalian membeli teh pucuk yang dingin sekali, kalian simpan di atas meja, itu akan basah. Mejanya itu adalah air dari embun. Ya. Tapi saya menghadap ke bawah. Oke, itu perubahan apa tadi? Berarti gas dari gas menjadi cair. Gas menjadi cair. Gas menjadi masuk dalam gelas kok. Masuk dalam gelas. Es batu saja deh. Ke dalam gelas. Es batu masalah.
bentuknya, tapi bukan bola-bola. Ini namanya camper. Camper biasanya kita gunakan di dalam kamar mandi, kemudian di dalam lemari. Itu gunanya untuk menghilangkan bau yang ada. Karena ini adalah benda padat dan itu sudah ada di depan kalian. Itu benda padat. Kita mau ubah menjadi benda gas. Ya. Camper itu kalau kita simpan dalam lemari atau di kamar mandi, lama kelamaan akan mengecil, kemudian habis. Kemana? Berubah kemana? Kemana dia bergabung dengan betul sekali. AC, depan kipas, digantung di lemari pakaian. Kita panaskan, tapi ini ada. Masukkan es batu ke dalam penutupnya. Masukkan es batu. Oke, sini. Es batunya bukan airnya. Es batu bukan airnya. Es batunya. Airnya buang ya, airnya buang. Tidak di dalam. Ya, tutupnya. Ya, ditutupnya. Ya. Sekarang air yang ada di dalam gelas buang dulu di kamar mandi. Buang Kina, kemudian coba cari alas. Kita lihat apa yang tersisa. Kalau di dalam gelas kayak lampu. Nanti tembus ki. Iya, ada apa hitam? Bawahnya memang karena api kan? Yes. Ya, sebentar kita lihat apa yang terjadi. Kita kurang lebih berarti rumusan masalahnya kita tulis. Apa yang terjadi pada kamu? Oke, coba berarti kita buat dulu ya. Apa yang harus? Sudah. Kalian buat rumusan masalahnya sambil menunggu. Berarti rumusan masalahnya.
perubahan? Perubahan apa ini akan terjadi ini? Terjadi perubahan. Yes. Ya. Oke. Sekarang Ustazah akan tunjuk kelompok. Oke, baik kelompok yang sudah selesai. Alsena silakan lagi menjelaskan kesimpulan. Oh, iya. Oh, masih ada. Oh, satu itu yang dipresentasikan adalah hasil kesimpulannya saja. Ini tidak. Oke, Alsena silakan maju ke depan membacakan hasil kesimpulan dari semua percobaan ini. Oke, ya, good. Oke, semua perhatikan ke Alsena. Ya, Rafida, kelompok yang lain perhatikan. Oke, coba silakan Alsena. Yang padat ketika lilin diberi api akan menjadi cair atau bisa. Oke. Kemudian percobaan kedua. Batu gas kepada. Oke. Udah? Oke, silakan duduk. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Alsena dan teman-temanku. Oke kan? Karena hari ini waktunya sudah habis, jadi yang mempresentasikan adalah satu orang yang mewakili. Untuk yang lainnya nanti saya akan periksa ya. Nah, perhatikan untuk kesimpulan kita hari ini. Oke? Sudah selesai kumpul dulu ya. Oke, sudah? Selesai kumpul. Nah, perhatikan. Oke, perhatikan ke depan. Ya, hasil kesimpulan kita untuk hari ini. Perhatikan. Tepuk satu. Yes. Tepuk satu. Yes. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Oke, konsentrasi. Bismillah saya bisa. Oke, jadi kesimpulan kita dalam pembelajaran hari ini itu kuncinya ada 3 ini ya. Perhatikan di segitiga yang ini. Kalau kita hafal ini, kita pahami, kita bisa tahu semua perubahan yang ada di segitiga. Oke, padat berubah menjadi cair disebut Cair. Cair berubah menjadi padat disebut Bubuk. Contohnya apa tadi? Batu. Lilin yang didinginkan dia akan berubah menjadi padat. Apa yang mempengaruhinya? Ternyata kira-kira ketika tadi lilin dipanaskan kemudian dia mencair, itu kenapa ya? Padat menjadi cair. Karena apa? Kenapa bisa dia mencair? Karena ada apinya. Ada apinya. Perhatian. Ternyata semua perubahan benda ini terjadi penyebabnya cuma satu. Karena suhu panas dan suhu dingin. Kenapa? Lilin yang dipanaskan dia mencair karena panas. Ya, karena panas, ada panas. Kemudian api dimatikan, maka akan dingin. Ketika dingin, dia akan berubah menjadi padat, membeku. Tahu air yang dimasukkan dalam kulkas? Tahu. Kenapa bisa membeku? Karena suhu yang dingin. Asalnya, kenapa es yang membeku kita keluarkan di suhu ruangan, di luar kulkas? Kenapa dia mencair? Karena suhu di luar itu panas, sangat tidak berbeda dengan suhu di dalam kulkas. Beda. Makanya kenapa Mas? Kenapa dia mencair? Esnya mencair. Es dimasukkan dalam air, maka dia akan mencair, lama-lama habis. Kemudian cair berubah menjadi gas disebut menguap. Apa tadi contohnya? Yang menguap? Yang dipanaskan itu adalah yang menguap apa? Padat kamper. Ketemu yang dingin, maka dia akan berubah menjadi kristal. Inilah proses gas menjadi padat, bentukan kristal. Kalau padat menjadi gas itu tadi ada menyublin, ya. Kalau menguap apa tadi? Parfum yang menguap itu berarti bendanya
gabung dengan udara, berubah menjadi udara. Parfum, apalagi? Pengaruh ruangan. Padat ya, itu yang tadi ya, benda padat. Kalau cair itu parfum yang disemprot ya. Kemudian air, kalau kita masak air Ya, biasa menguap. Biasa ada apinya. Api. ada asap, Belum. ada asap, ya betul. Saya dari airnya habis. Jadi Ustazah ulang ya, Ustazah ulang. Jadi proses padat menjadi cair disebut mencair. Contohnya lilin yang dipanaskan. Kalau cair berubah menjadi padat, contoh lilin yang kita dinginkan. Kemudian untuk cair berubah menjadi gas, itu namanya menguap. Contohnya adalah apa? Tadi yang disemprot? Stella. Stella pengharum ruangan. Gas, contoh yang tadi kalian yang berada di bawah penutup gelasnya, ada kristalnya ya. Itu adalah perubahan. Kenapa dia berubah? Ingat apa yang membuat berubah menjadi perubahan benda yang karena suhu ya. Karena apa? Suhu. Oke. Nah, untuk hari ini ada yang mau ditanyakan? Berarti sudah mengerti ya untuk segitiga ini ya. Ya, segitiga ini. Nah, sekarang Ustazah akan berikan lembar ya. Sebentar kita bersihkan sama-sama setelah pembelajaran. Sekarang Ustazah akan berikan seperti ini. Kemarin Ustazah akan berikan lembar tugasnya hari ini ya, lembar kerjanya untuk hari ini. Oke. Jadi ini ada lembar kerja yang kita kembali kerjakan ya. Ustazah bagikan. Di lembar kerjanya ini Ustazah berikan ada 3 ya. Ada 3 macam Ustazah berikan lembar kerja untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan dikerjakan. Oke. Ini sama di tadi deh. Iya, Beb. Memang sama, tapi ada yang berbeda belakangnya. Kipas. Sudah matikan ini. Ingat dikasih tanda silang ya. Baca opsinya baik-baik. Beri tanda silang pada jawaban yang benar yang sudah kita pelajari hari ini. Semua yang ada di dunia ini kecuali saya. Balas dendam. Banyak kecuali kan. Bentar. Mama, bentar. Oh no way. Iya. Itu untuk Ustazah kita bisa mengetahui apa yang Akila suka dari pembelajaran hari ini. Apa yang kamu ini mengebut baru ada pada lilin yang dipanaskan pada di atas oleh dapat lilin.
ini. Aman ya? Oke, thank you. Ya, sini kumpul anak Kira. Silahkan kumpul sama teman-temannya. Yani, dan ayo sini. Ya. Oke, setelah ini kita tutup karena waktunya sudah habis ya. Oke. Sebentar lagi sebentar. Tidak. Ada sabun di situ. Oke. Nah, jadi yang hari ini belum hadir, pekan depan sudah bisa hadir bersama kita untuk belajar. Sekali lagi saya ingatkan tolong dijaga kesehatannya, ya karena sekarang sedang cuaca sangat panas, jadi tolong dijaga kesehatannya ya dengan baik. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.